Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to our class, guys, for the phonology class. So, today our topic is about manner of articulation. So, this topic will be continued next week and the next 2 weeks because it's a lot of explanation here. So, uh, before we have talking about the place of articulation, and today we're talking about the manner of articulation. So, what's actually the meaning of this manner of articulation is the configuration of the speech organ, yeah, when we produce a speech sound. Jadi apa sebenarnya arti dari manner of articulation ini adalah bagaimana bentuk dari speech organ itu, atau speech organ yang dimaksudkan di sini yang mulut, bibir, kemudian lidah, kerongkongan dan sebagainya pada saat dia memproduksi sebuah suara, ya, memproduksi sebuah suara atau memproduksi sebuah huruf. The type of closure or narrowing at the point of articulation. So there are 6 kind, ya. Di sini ada 6 kind of manner of articulation. Jadi ada 6 jenis dari manner of articulation itu. Jadi maksudnya semua semua huruf, ya, even its consonant or its vowel, ya, so they are categorized or classified based on the way they came out from our mouth, ya. Jadi semua vowel dengan konsonan itu mereka diklasifikasikan menjadi 6 klasifikasi berdasarkan bagaimana caranya dia, ya, keluar atau diproduksi, ya, dari mulut kita. Okay, as you can see, there are plosive, nasal, fricative, lateral, and then glide. Okay, so we go first for the plosive. So what is plosive? It's a complete closure of the articulators involved so that the air stream cannot escape through the mouth. Ya, bagaimana suara plosive itu? Sebenarnya plosive itu adalah kata-kata yang diproduksi, ya, dengan bunyi letupan, ya. Atau kenapa dia bunyi letupan? Karena ini dia airstreamnya atau udaranya, aliran udaranya dia tidak bisa keluar, ya, cannot escape melalui mouth karena mereka di block gitu, ya. And then there are 3 types of the plosive. There is a bilabial plosive, there is alveolar plosive, and the third one is the velar plosive. So you can see here for the bilabial plosive, the phonetic is p and then b, ya. So when you pronounce these 2 words, ya, itu seperti ada bunyi letupan, ya. Karena kenapa ada bunyi letupan? Karena dia diblok oleh ke bibir atas dengan bibir bawah. And then for the alveolar plosive, the phonetic alphabet is the t and then d. Okay, t dengan d. Kenapa dia ada bunyi letupan juga? Karena dia diblok oleh gigi atas dengan gigi bawah dengan lidah. And then k and k, ya. Ini sama, adalah seperti letupan juga keluar kalau kita menyebutkan ke dengan g, ya. Okay, so it's what we call as a velar plosive. Okay, so this is the way we produce the bilabial plosive. So the lower lips are pressed together and the soft blade are raised. So the breath cannot escape through either the nose or mouth for a short time. So in short, the sounds cannot be prolonged. Oke, jadi bagaimana cara memproduce dari bilabial plosive itu adalah the lower lips are pressed together, ya. Jadi bibir atas dengan bibir bawah itu press together, ya, mempres
sama-sama ditekan oleh bibir atas, and then the soft plate are raised. Ya, langit-langit ke atas, ya, and then so the breath cannot escape through either the nose or mouth for a short time. Jadi nafas kita pada saat kita atau udara pada saat kita mengucapkan kedua ini itu tidak bisa keluar baik melalui mulut atau melalui hidung. Makanya dia ada bunyi letupan. Okay. So this is the distinctive features about consonant P, ya. Jadi P itu adalah konsonantal, kemudian dia termasuk di dalam bilabial, kemudian pada saat kita menyebutkan itu dia tidak panjang, ya, atau biasanya kita bilang stop. Kemudian dia voiceless atau tidak berbunyi, ya, tidak menghasilkan bunyi, tidak sama dengan vowel maksudnya, ya. Here the pronunciation, when we pronounce P, the air passage is completely blocked by closing the lips and then raising the soft plate. So when the lips are open, the air suddenly escapes from the mouth with an exclusive sound. There is no any vibration of the chords when it's followed by a strong vowel. P is regularly aspirated. Ya, jadi ini penjelasannya pengucapan dari kata P itu, ya. The air passage is completely blocked, ya. Memang aliran udara itu di block, ya, oleh lips, ya. Kemudian the soft plate itu rising, naik ke atas. Kemudian when the lips are open, pada saat kita membuka mulutnya, ya, airnya suddenly escape, ya, udaranya keluar dari mulut, ya, dengan exclusive sound. Exclusive sound yang dihasilkan tadi itu adalah bunyi letupan. And then there is no any vibration of the chord. Jadi tidak ada bunyi getaran pada saat kita menyebutkan P itu, ya. Dan dia biasanya kalau dia diikuti oleh vowel, ya, maka dia aspirated, ya. Okay. And then what's the spelling form of the phonetic P here is, it can be spelled with P and double P. For example, pan, spoon, stop, happy, and then opportunity. Ya, jadi spelling formnya atau pembentukan katanya itu kita biasa temukan di single P, ya, memang yang murni P, kemudian seperti kata pen, spoon, kemudian stop, kemudian happy, ya. Ingat, ya, walaupun dia double P, dia tetap dibaca P murni saja, bukan happy, ya, tapi happy. Sama dengan opportunity, bukan opportunity tapi opportunity. Okay. And for the phonetic B, ya, it's a consonant, of course. It's consonant, and then it's a voice P, and then it's a bilabial stop. Ya, bilabial termasuk dalam kata kelompok bilabial, ya. Kemudian dia kalau kita ucapkan, ya, dia pendek. So when we pronounce B, we do it like when we pronounce P, except that B there is a vibration in the vocal cords. B, ya. Pada saat kita mengucapkan B ini, ya, ada sama sebenarnya caranya tadi pada saat mengucapkan P, ya, P, tapi pada saat kita mengucapkan B ini ada sedikit vibration, getaran di vocal cords, ya. And then the spelling of the B is sama dengan yang tadi, dengan P, bisa juga dalam bentuk B dan bisa juga dihasilkan dalam double B, seperti kata big, banana, and then rubber, labor, and then rip, up, and then bob. Yeah. So this the notice B is silent in the word limb, thumb, comb, and in the word that, subtle, and dot. Ya. Jadi huruf B ini atau phonetic B ini dia tidak diucapkan di beberapa kata, ya. You have, I guess, learn about
about this one in the pronunciation class ya. So lim jadi nggak dibaca B-nya, sama dengan tam juga nggak dibaca B-nya, sama dengan kom juga nggak dibaca B-nya, sama dengan ini that, subtle, jadi bukan subtle ya, tapi subtle, kemudian dot ya, dot nggak dibaca B-nya. Oke, ini bentuk dari gambarnya pada saat ini adalah airnya, dari air streamnya, aliran udaranya, dia cuma sampai di sini saja ya, kemudian dia suddenly keluar nanti pada saat kita membuka mulut kita ketika mengucapkan P dengan B. Oke. And then for the alveolar plosive ya. Ini bagian kedua, jenis kedua dari plosive itu sendiri. Ya, yang include di sini adalah phonetic T and D. So for the alveolar plosive, so the tongue tip is firmly against the middle of alveolar ridge, and then the soft plate is raised, so the breath cannot escape through either the nose and mouth, but it's trapped for a short time, and then the sound cannot be prolonged. Ya, pada dasarnya kalau kalian baca cara menyebutkan dari alveolar dengan yang bilabial tadi hampir sama. Cuma yang membedakan adalah ini kalau huruf T dengan D dia keluar dari alveolar ridge ya. Dia keluar dari alveolar ridge, sedangkan yang tadi dia lebih menggunakan lower dengan upper lips dengan soft plate ya. Jadi untuk T dengan D itu sama-sama pada saat kita mengucapkannya itu the breath cannot escape through either the nose or mouth, but it's trapped for a short time. T. Ya, pada saat kita mengucapkan itu breathnya udaranya itu tidak bisa keluar baik melalui hidung atau melalui mulut, tapi itu trapped terkurung for a short time di dalam itu T, walaupun sebenarnya ada keluar tapi tetap ada bunyi letupan. Okay, so for the description of phonetic T ya, T ya, it's a consonant of course, and then it's anterior, coronal, voiceless. Ya, memang dia voiceless dan dia merupakan alveolar stop ya. So when we pronounce T, the air passage is completely blocked by the raising of the soft plate. Ya, jadi ketika kita mengucapkan T ini, aliran udara itu diblok oleh karena soft plate-nya itu naik ke atas, and raising of the tip of the tongue to touch the teeth ridge T ya, dan diblok juga oleh lidah bagian depan karena dia mau menyentuh teeth ridge yang di atasnya gigi itu T ya. Kemudian when the tongue is removed from the teeth ridge, the air suddenly escape from the mouth with an explosive sound. Ya, sama dengan tadi pada saat sudah di tangnya, lidahnya sudah sampai di atasnya giginya itu bagian belakang, maka udaranya itu keluar ya, suddenly escape, keluar dengan adanya bunyi letupan itu yang tadi. And there is no vibration, tidak ada getaran pada saat kita mengucapkan T ya. Vocal cords kalian bisa deteksi ya, pada vocal cords itu dideteksi kalau kita menyebutkan sebuah kata dan tidak ada getaran di leher kalian, berarti itu tidak ada no vibration on your vocal cords ya. And it's regularly aspirated before a strongly stressed vowel ya. Dia biasanya bunyi aspirated ketika diikuti oleh sebelum jika katanya sebelum vowel. Kemudian spelling formnya untuk pengucapan dari T itu sendiri, kalau misalkan dia dibentuk dalam sebuah kata, dia bisa terbentuk dari single T itu sendiri atau double T atau bisa juga TH. Ya. So for example, time, wait, waited, and then admitted, and then for the word TH it's Thames, and then Thomas. Ya.
ed in the verbal past tenses and participle after voiceless consonants other than t, it's like jump, looked, and then laugh, and then gas, and then push. Ya, uh, ini yang harus dinotis ya guys. T itu silent ada di beberapa kata ya, atau tidak disebutkan di beberapa kata, seperti kata ini castle, jadi bukan castle ya. Kemudian ini word Christmas, bukan Christmas ya, Christmas. Yes, I guess it's quite clear. And then for the word the word D juga dia termasuk konsonan, kemudian dia anterior, coronal, voice, and then alveolar stop. Jadi kalau kita mengucapkan D itu nafasnya dia tidak panjang gitu. And then the pronunciation, when we pronounce D, it's articulated like T ya, sama dengan yang tadi pada saat kita mengucapkan T itu, except that the breath force is weaker and the vocal cords vibrate. Ya, tekanan udara itu lebih pada saat kita mengucapkan D itu dia lebih tekanan udaranya itu lebih lemah, kemudian dia D berarti dia vibrated, dia ada getaran. Kemudian ada spelling formnya ya, di spelling formnya itu bisa dari kata yang ada mengandung D, kemudian ada juga yang double D, seperti kata do, dog, leader, order, middle, beat, mat, sudden, and admit. Oke, this is seperti yang kalian lihat. Ini langsung di block ya, jadi airnya ini nggak sampai di sini, nggak sampai di mulut. Berbeda dengan yang bilabial tadi, kalau kalian lihat gambarnya dia sampai di sini. Tapi kalau di alveolar dia hanya sampai di soft palate saja, sudah di block airnya atau udaranya. Okay, next velar plosive. Yeah. So for the velar plosive, the back of the tongue is pressed in the area of soft palate. And then the soft palate is raised and the breath is trapped for a short time, and then the sounds cannot be prolonged also. Jadi untuk velar plosive ya, dia the back of the tongue, bagian belakang dari lidah itu ditekan ya di area soft palate ya. And then the soft palate raised, soft palate-nya itu naik, kemudian dinaikkan, kemudian the breath is trapped ya, sama. Kenapa seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan dia plosive, dia menghasilkan bunyi letupan karena kenapa breath-nya itu selalu di trap, atau nafasnya itu, atau ya nafas dari kita itu pada saat mengucapkan kata ini adalah dia selalu di trap atau tidak plong keluar gitu, makanya dia ada bunyi letupan, menghasilkan bunyi letupan. Yes. For the K, when we pronounce K, sorry, it's not K ya, it's a phonetic K ya, it's consonant, okay, and then it's high back, and then voiceless, and then it's velar stop. And then when we pronounce it, the air passage is completely blocked by raising for the soft palate and raising the back of the tongue to touch the palate. Yeah. When the tongue is lowered from the soft palate, the air escapes through the mouth with an explosive sound, and there is no vibration in the vocal cords. Yeah. When you pronounce K, when you pronounce K, the air passage ya, aliran udara itu completely block oleh naiknya soft palate ini dan naiknya the back of the tongue, bagian belakang dari lidah itu untuk menyentuh palate. Ya, and then when the tongue is lower, ketika when the tongue is lower from the soft palate, the air escape, ketika dia turun dari soft palate itu yang tadi, karena kan rising the soft palate, maka udaranya itu keluar melalui mulut dan menghasilkan bunyi letupan. Oke. The spelling formnya, untuk spelling formnya itu
untuk fonem ke ini dia bisa terjadi di kata yang mengandung huruf K, huruf C, double C plus O, kemudian huruf U, bisa juga terjadi di Q, ya, kemudian CH, ya. Contohnya kind, ya ini mengandung huruf K, accord mengandung double C dengan O, accuse mengandung double C dengan O, secret mengandung C dengan skin, ini murni K. Kemudian bisa juga dibaca ke untuk kata yang ada huruf Q dengan U-nya, seperti conquer, ya, jadi bukan conquer, ya, conquer. Kemudian stomach, jadi bukan stomach, ya. Kemudian chemist, kemudian anchor, ya. And then notice the silent C or K is in the word muscle, know, and need. Ya, untuk bunyi ke itu sendiri, biasanya ada di kata muscle, ya, biasanya ada di kata muscle dengan kata know dengan need. Alright, and then for the phoneme g, yeah, it's consonant, it's high back voice filler and stop. And then when we pronounce g, it's articulated like k, but the breath force is weaker, ya. Jadi tekanan nafasnya itu lebih lemah, kemudian the vocal cords vibrate. Kemudian pada saat kita mengucapkan G itu vocal cordnya itu dia bergetar. And the spelling form, ya, untuk G ini bisa terjadi di single G, kata yang mengandung G, kemudian kata yang mengandung double G, kemudian kata yang mengandung GH dengan GU, ya. Contohnya geese, girl, dogma, backed, and then struggle. And then untuk kata yang mengandung GH seperti kata ghost, and then guard. And it's the things that you need to notice. G is silent, or G is silent in the word now, not, diagram, and then sign. Diagram, and then sign. Ini beberapa kata, ya, G itu silent atau tidak diucapkan. Yes, as you can see, peripheral plosive ini langsung diblok di sini. Ya, ini langsung diblok. Berbeda tadi dengan yang what's its before alveolar ridge, ya, itu berbeda sekali. Okay, and for the nasal is produced with a lower volume in the mouth, allowing the air to escape freely through the nose. Ya, perbedaan plosive dengan nasal, kalau plosive dia menghasilkan bunyi letupan, ya, karena dia diblok, katanya diblok di beberapa organ speech yang ada di dalam mouth ini. Sedangkan untuk nasal, ya, dia menghasilkan kata-katanya itu, udaranya itu escape melalui nose, ya, melalui hidung, ya. Jadi kata yang dihasilkan itu dia dihasilkan melalui udaranya itu melalui hidung, ya. Jadi bukan melalui yang seperti yang tadi yang di plosive, ya. And then they have three types are also of nasal, ya. Coba perhatikan kalau kita bilang berarti udaranya keluar dari hidung, sama dengan kata en, ya, hidung juga dengan eng, ya, dengan fonem eng, ya. Jadi ketiga kata ini, ya, dihasilkan semua melalui hidung, ya, eng dengan en, ya. Okay. So bilabial, alveolar, and velar. Okay. So for the bilabial nasal, the mouth is blocked, of course, ya, by closing the two lips, ya. Ketika kita mengucapkan itu, ini mulut kita itu di close, ya, dengan by closing the two lips, ya.
and then the soft plate is down. Yeah, okay. And then so the air escape through the nose. Ya, jadi keduanya ini, mulutnya kita ini diblok ya by bibir atas dengan bibir bawah. Kemudian karena dia udara yang tidak keluar melalui mulut, maka dia keluar melalui hidung. Makanya terciptalah bunyi dari itu sendiri. Okay. So this is the distinctive feature of the it's consonant, of course. It's nasal, ya, nasal karena dia sebuah fonem, ya, fonetik yang dihasilkan melalui hidung, ya. And then anterior voice, sonant, and then bilabial. So when we pronounce the mouth passage is completely blocked by closing the lips, but soft plate is lowered so that the air can pass through the air. And then the tongue is held in the natural position. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau kita memproduce ini, ya, ini kedua bibir itu tertutup, ya, kemudian udaranya keluar melalui mulut. Kemudian the tongue, lidahnya itu tetap pada posisi normal, and then the vocal cords vibrate. Vocal cordnya itu bergetar. And the spelling formnya, kapan biasanya ini terjadi? Maksudnya kapan ini bisa disebutkan jika kata itu mengandung kata M itu sendiri, ya, huruf M itu sendiri, kemudian double M, kemudian sometimes juga dengan kata yang ada MB-nya, kemudian MN-nya. Contoh kata meal, mat, march, lamb, ya, harmed dengan autumn. Jadi bukan autumn, bukan, ya, tapi autumn. Next, ya, ini gambarnya bisa kalian lihat udaranya dia keluar melalui hidung. Okay, and then for the alveolar nasal, it's produced by pressing the tongue tip against the alveolar ridge. Ya, karena namanya alveolar, otomatis dia menggunakan, perbedaannya adalah dia menggunakan alveolar ridge. Ya, and then the soft plate is down, so the air escape through the nose. So when we pronounce end, the mouth passage is completely blocked by the raising the tip of the tongue to touch the teeth ridge. Ya, karena ketika kita mempronounce n ini, coba kalian perhatikan lidah bagian depan, ya, lidah bagian depan itu menyentuh gigi, ya, bagian atas gigi paling belakang. And then the soft plate is lower, so the air can pass through the nose. Kemudian soft plate-nya itu direndahkan sehingga udara yang dari dalam itu keluarnya melalui hidung, ya. Kemudian tidak nose, ya, dia menghasilkan vocal cords-nya itu vibrate atau bergetar. And then the spelling form-nya pada saat pengucapan ini bisa berasal dari kata n, ya, kata yang mengandung n, double n, kn, gn, atau pn. Contoh-contoh katanya seperti kata need, ya, ini panjang, ini pendek, ya. Need, now, not, now, name, no, manner, dinner, many, and pneumonia. Ini tetap sama, ya, dia keluar melalui hidung. And then for the velar nasal, so the mouth is blocked by the back of the tongue. Ya, untuk velar nasal itu the mouth, mulut, ya, block by the back of the tongue, ya, oleh bagian belakang, oleh lidah, and against the lower soft plate, ya, against the lower soft plate, so the air escape through the nose. Jadi udaranya keluar melalui nose, hidung. Yeah, so for the when we pronounce it, the passage is completely blocked by raising the back of the tongue to touch the soft plate. And the soft plate is lowered so the air can pass through the nose, and then there is a vibration in the vocal cords. Ya, hampir-hampir sama dengan yang tadi, cuma ini karena dia bunyinya ng. Ya, kemudian spelling formnya itu biasa terjadi di kata yang ada
ng-nya ya, seperti dari kata sing, tang, sink, kemudian uncle, kemudian anxious, singer, finger, and then anger. Ya ini sama. Yes, so that's all our material for today, guys. Thank you very much for your listening. Hopefully there is something that you can get from my explanation today. See you in the next meeting.